Halo, selamat malam Mrs. Planners. Oke, halo, selamat malam Mrs. Planners. Welcome back di Business Q&A. Yang malam ini kita ditemani oleh Pak Budi Isman juga Pak Paras Nasution nih sebagai guest star malam ini. Kira-kira gimana nih kabarnya teman-teman Business Planners yang sudah join hari ini? Semoga sehat selalu dan lancar untuk segala aktivitasnya ya. Sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas belum ya? Atau di teman-teman masih putus-putus nih? Atau kurang jelas nih? Boleh dibantu dijawab ya di kolom komentar. Oke, kembali lagi kita di sesi Business Q&A yang malam ini akan ditemani oleh Pak Budi Isman dan Pak Paras. Jadi bagi business planners yang sudah join boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Sebelum kita mulai, mungkin di sini ada beberapa business planners nih yang baru follow business.id tapi belum kenalan sama business.id. Kita kenalan dulu yuk. Oke, Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau website Business.id. Saat ini kita ada 12 kelas ya teman-teman, yang mana cukup 1 kali investasi saja, dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi Business.id di Play Store dan App Store ya. Oke, kita cek dulu nih teman-teman, ada dari mana aja. Ada dari Kak Ali di Tangerang Selatan. Ada Kak Naya dari Surabaya. Oke, kita cek lagi. Sudah ada Pak Paras nih teman-teman, sudah bergabung. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, lanjut ya kita. Atau teman-teman nih bisa yang baru bergabung nih, tapi belum tahu nih program-program di business.id, teman-teman bisa ikut kegiatan free event, free session, atau pembelajaran secara gratis di business.id. Kita ada business Q&A di setiap Senin dan Rabu malam, atau mengikuti kegiatan bisnis forum di setiap Sabtu nih. Nah, Sabtu 5 November besok, kita akan diskusi bersama Pak Yoyok Rubiantono nih, yang merupakan founder dari PT Yosugi Media, sekaligus expert di bidang digital marketing. Kita akan bahas strategi menghadapi resesi dengan meningkatkan ekspor bersama UMKM. Teman-teman yang mau ikut, tertarik untuk join, boleh langsung daftar di link bio kami ya. Nanti ada menu daftar bisnis forum. Dan gak ketinggalan pastinya buat business planners, business.id dan PT Mikro Investindo Utama akan menyelenggarakan workshop Fundamental Sales and Channel nih yang akan diajar langsung oleh Pak Paras Nasution. Nah, workshopnya akan diselenggarakan pada 14 dan 15 November di Hotel Shangri-La Jakarta ya teman-teman. Nantinya itu materinya akan terkait channel sales dan distribusi yang mengutamakan planning keuangan nih teman-teman. Jadi teman-teman yang masih mau mendetail, mau belajar detail dari keuangan, bisa langsung ikut di workshop tersebut. Dan gak ketinggalan pastinya ada satu program terakhir di tahun 2022 ini, ya dari Business.id dengan PT Mikro Investindo Utama, yaitu Strategic Business Camp 2022 yang akan diajar langsung oleh para panel expertnya Business.id loh teman-teman. Seperti Pak Budi Isman, Pak Baskoro Hadi, Pak Paras Nasution, dan Pak Iskandar Zulkarnain. Juga ada panel expert dari luar atau lainnya seperti Bu Evita Hafiz, juga Pak Taufan B. Umbarani. Untuk kegiatannya atau programnya akan diselenggarakan pada 5-8 Desember di Bali ya teman-teman. Jadi stay tune terus untuk info lebih lanjutnya di IG-nya business.id atau Mbak Amelia Jiliansyah ya teman-teman. Untuk info lebih lanjutnya teman-teman bisa langsung klik link kita di bio. Nanti ada menu daftar Strategic Business Camp, dan di bawahnya ada daftar workshop Fundamental Sales and Channel nih. Jadi teman-teman bisa langsung daftar ya karena limited slot. Nah, malam ini kita kehadiran tamu spesial di Business Q&A,
yang malam ini harusnya kita ditemenin sama Pak Budi aja, tapi malam ini spesial kita akan ditemani juga sama Pak Paras Nasution yang merupakan supply chain expert, juga merupakan salah satu founder dari Kirimin Aja. Kita akan bahas seputar pentingnya channel sales and distribution. Kira-kira nih apa aja ya yang perlu kita perhatikan dalam dua aspek ini. Yuk teman-teman yang belum drop nama dan domisilinya di kolom komentar, boleh langsung ya di drop. Kita sambil nunggu Pak Budinya untuk bergabung juga nih teman-teman. Sudah ada Pak Paras nih malam ini teman-teman yang sudah bergabung. Kita cek ya, apa Pak Paras sudah bisa join nih. Halo, selamat malam Pak. Malam, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Paras nih? Alhamdulillah, sehat-sehat, baik. Mantap, mantap, mantap. Sudah terdengar dengan jelas Pak. Oke, kita sambil nunggu Pak Budi ya Pak. Mungkin kita absen dulu nih business plannersnya dari mana aja malam ini. Yuk teman-teman nih, Pak Paras sudah bergabung. Jadi teman-teman yang belum drop nama dan domisilinya masih kita tunggu ya. Sambil menunggu Pak Budinya juga nih untuk bergabung. Kita cek ya Pak. Tadi ada dari Abang Yoki dari Palembang nih. Lalu tadi ada dari Tangerang Selatan juga. Sudah banyak nih yang mulai bergabung, tapi biasanya sambil menunggu makin banyak. Ada Kak Hamad dari Lombok juga. Oke, Kak Gita dari Bandung. Kak Ari Rizky dari Puncak Bogor nih. Ada Kak Fauza Kadriah dari Medan. Oke. Oh, Pak Budia sudah bergabung nih. Kita langsung masuk aja ya Pak. Langsung join nih. Halo, selamat malam Pak Budi. Wah, kita ini udah jadi Lee Jo. Hei, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak? Bisa, Pak. Putus-putus ya? Iya, agak loading ya, sepertinya. Kira-kira di teman-teman agak loading nggak ya? Karena di saya Pak Parasnya lancar nih, tapi Pak Budinya agak putus-putus. Sepertinya masih loading Pak Budinya. Oke. Oke, sudah. Malam semuanya. Malam Raisa, malam Pak Paras. Malam, Pak Budi. Budi. Selamat datang kembali di negara Pancasila, Pak Budi. Ada Yoki di Palembang kayaknya. Apa kabar nih, Pak kabar? Jogja, Mas. Di Jogja nih, baru pulang, baru sampai di apartemen balik ke kantor. Iya, sip. Raisa, udah banyak hadir nih, teman-teman. Sudah nih Pak, biasanya lebih dari 50, tapi teman-teman nih mungkin masih di perjalanan ya Pak, jadi masih di angka 40-an nih. Yuk teman-teman yang belum drop nama dan domisilinya, boleh langsung drop nama dan domisilinya ya. Kita cek-cek dulu nih teman-teman dari mana aja malam ini. Sip. Oke. Palembang, Sumatera ada Yoki ya, itu dengan Fashion-nya ini. Siapa lagi tadi itu? Medan, wah hebat Medan ini. Pucuk Medan datang. Dari Mbak Makassar. Iya, saya harus pakai kacamata nih. Baru operasi mata saya. Oh, masih mata di sana. Jadi itu kemarin sempat dicek aja sih, awalnya dicek aja di dokter gitu di Korea. Habis itu ternyata katarak saya sudah di level 4 gitu ya. Walaupun pengaruhnya belum apa ya. Ya belum banyak banget sih, tapi sudah
mulai ada kabur ya dan segala macamnya. Akhirnya ya udah kita putuskan untuk operasi aja. Jadi berdua sama istri. Operasi mata kita dua-duanya. Di sana. Oh, jadi itu nggak direncanakan operasi matanya? Nggak ada rencana mau cek aja gitu kan ya. Karena mungkin ya ada masalah lah kabur segala macam. Ya udahlah kita cek lagi di sana kan. Kebetulan ya lihat anakku di situ kan. Nah pas itu hari Minggu tuh sampai Senin pagi cek ya dilihat itu semua dicek full gitu ya. Nah kataraknya sudah lumayan lah level berapa itu ya? Level 4 kalau nggak salah ya. Dia sarankan ya udah dioperasi aja, yang istri level 3 kalau nggak salah itu. Akhirnya kita berdua dioperasi. Dua-duanya mata sekaligus cuma 30 menit aja. Oh, Nah, kalau di sini kan katarak itu kan satu-satu tuh kan, satu habis itu Iya. ditutup, Betul. ditunggu. Ini juga dua-duanya langsung 30 menit setelah itu berdiri langsung bisa lihat gitu. Karena dapat bonus jadi boyband Pak di sana Pak. Iya, makanya. Untung itu apa kejadian Halloween itu ya yang meninggal banyak tuh. Betul. Sorenya pas kita lagi makan di situ tuh. Karena Itu. kebetulan daerah itu kan daerah banyak makanan halalnya banyak di situ gitu kan, masjidnya di situ ya, masjid agungnya Korea itu di situ gitu. Jadi kita pas sorenya itu di situ makan, mau balik lagi di malam, tapi ya kita putuskan nggak usah lah, ya, nanti cari aja makan tempat lain gitu. Kejadian gitu. Nah itulah ya nasib ya. Ya ada juga orang Indonesia sih, banyak ketemu saya orang Indonesia situ. Iya, lagi pada banyak libur, jadi pada ketemu habis itu foto-foto lagi. Pak Budi ya, ada pakai masker aku tuh. Pakai Iya. masker, habis itu dia lihat, ini Pak Budi katanya. Oh iya, dari mana? Oh dari Indonesia Pak. Habis itu foto, kayak artis saya jadi. Habis itu di Hong Kong juga kemarin gitu kan. Habis itu kita di Hong Kong. Pas di airport itu juga banyak lewat-lewat gitu. Habis itu ada yang lihat-lihat merhatiin gitu, pakai masker kan saya kan merhatiin. Habis itu kayaknya Pak Budi. Iya. Waduh, ini bahaya juga nih. Jeli ya Pak teman-temannya. Iya. Oke Reza, yuk kita udah banyak nih pengunjung kita, teman-teman pada nunggu nih semuanya. Oke, baik. Oke, teman-teman, malam ini bisnis Q&A kita kedatangan guest star nih, atau tamu spesial nih, yaitu Pak Paras Nasution yang merupakan supply chain expert dan salah satu founder dari Kirimin Aja. Kita malam ini akan bahas topik menarik, yaitu pentingnya channel sales and distribution. Kira-kira apa saja yang perlu kita perhatikan ya dalam dua aspek ini? Yuk kita kupas bersama Pak Budi juga Pak Paras di bisnis Q&A malam ini. Business planners boleh banget menyiapkan pertanyaannya mulai dari sekarang sambil mendengarkan materi pembuka terlebih dahulu. Untuk mengefektif waktu, silakan Pak Paras dan Pak Budi. Oke, thank you Reza. Selamat malam para business planners ya di seluruh Indonesia yang sudah hadir malam ini. Acara rutin kita bisnis Q&A ya, kali ini saya undang ya. Biasanya kan saya berdua sama Reza ya. Kita melakukan tanya jawab ya untuk teman-teman. Jadi teman-teman tetap bisa ya bertanya apa aja mengenai seputar bisnis, tentu silakan di kolom komentar dan pertanyaan atau di chatnya bisa ya. Nanti kita coba pilih dan coba jawab bersama. Tapi biasanya kan sebagai pembuka saya ada topik misalnya ya, seperti kemarin beberapa kali kita topiknya soal bisnis plan gitu ya, rencana kita tahun 2023 gitu ya, minggu lalu kalau nggak salah ya, waktu saya di Korea ya, waktu itu ya Resya ya, kita live juga. Nah, jadi kali ini saya mencoba menarik topik yang mungkin jarang juga ya kita bahas ya, tetapi padahal ini salah satu bagian terpenting dalam sebuah bisnis gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang sudah pernah belajar misalnya Smart Business Map gitu ya,
dengan 12 pertanyaan, 3 modul ya. Nah, teman-teman nantinya bisa lihat itu di modul 2 itu pertanyaan nomor 7 kalau nggak, how do you sell your product ya. Bagaimana caranya Anda menjual produk Anda. Nah, bagian itu sebetulnya banyak sekali kita membahas mengenai channel ya, channel apa ya, channel sales, channel distribusi, ya, channel komunikasi gitu ya, pricing strategi dan segala macamnya. Nah, kenapa topik ini menarik malam ini? Karena tidak terlalu sering kita bahas ya. Kita sering bahas mengenai salesnya, bagaimana jualan ya, dapat omset dan segala macam. Padahal bagian dari jualan itu sendiri banyak faktor-faktor lainnya gitu. Termasuk di situ misalnya pemilihan channel sales dan distribusi kita, cara kita mengelolanya ya, faktor-faktor apa saja yang harus kita pertimbangkan gitu ya. Karena banyak sekali yang saya lihat apa ya, teman-teman ini berasumsi gitu ya, berasumsi bahwa kalau saya punya produk atau jasa dan saya bisa menjual di mana saja ya, maka jualan saya pasti bagus gitu. Padahal kemungkinan besar malah kebalik gitu. Justru karena kita nggak punya strategi, tidak memilih channel sales dan distribusi yang tepat gitu ya, tidak melihat faktor-faktor apa, kategori apa ya, sehingga bisa menggunakan sebetulnya channel sales dan distribusi yang lebih efektif dan juga sekaligus efisien, tepat waktu, dan pas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen kita. Nah, Pak Paras di sini saya ajak ya, selain dari salah satu panel expertnya Bisnis.id, beliau juga adalah salah satu co-foundernya Kirimin Aja ya, sebuah startup yang di Jogja yang luar biasa pertumbuhannya gitu ya. Nanti bisa saja beliau juga cerita sedikit ya, tetapi beliau saya kenal sudah lama gitu ya, dan beliau selain dari apa yang sudah bekerja puluhan tahun ya, mungkin lebih dari 20 tahun ya, 25 tahun kali ya. Ini kayak orang tua kita ya, Faras. Emang tua ya. Emang tua. Ya mudah-mudahan teman-teman yang masih muda, iya yang masih muda hadir malam ini. Nah, nanti bisa tanya langsung dengan Pak Paras atau saya juga nanti coba menjawab ya. Nah, mungkin saya mulai dari sini, Paras. Sebetulnya apa sih sebetulnya, kenapa sih, apa sih channel sales dan distribusi itu dulu lah. Apa sih itu dan kenapa itu penting dalam kita membangun sebuah bisnis dan untuk sukses dalam menjual produk dan jasa kita. Oke. Jadi gini, mungkin teman-teman kan ada yang sudah ataupun belum tadi mengenal smart business map tadi ya Pak ya. Kita ngomong ada 3. Kita pertama main di playing field-nya, siapa problemnya apa sih di konsumen. Poinnya kepada siapa kita menjual gitu lah ya, produk kita dengan masalah yang kita coba selesaikan. Ya. Terus kemudian kita masuk ke market landscape, di situ kita ngomong soal value produk kita apa. Dan di situ kalau di bisa gitu kita ada workshopnya Mas Baskoro kan tuh ya. Produk kita value creation ya. Nah, betul. Dari benefit itu kemudian value-nya apa sih produk kita. Nah, dari itu kan tahap kayak penentuan strategi awal ya. Nah, kemudian untuk eksekusinya itu kemana sih? Itu kita masuk ke salesnya kan. Nah, sales ini kita ngomong kalau sebenarnya dulu kita ngomong channel tuh sales distribusi. Nah, kalau sekarang ini memang kita nggak lepas dengan channel marketing. Karena karena sekarang kita jualan lebih banyak udah mix antara offline dan online. Kalau mungkin kita dulu zaman kita tadi Pak, kita jualan kebanyakan produk fisik gitu ya. Kemudian ini kita harus jual, kita distribusi yang luas gitu ya. Nah, kalau sekarang kan agak beda. Nah, kebetulan kalau saya ini kan dari mulai jualan Coca-Cola, jualan produk Procter & Gamble fisik, jualan produk telco fisik maupun bukan gitu kan. Kemudian beberapa B2B yang saya pernah join. Terus kemudian sekarang ini juga Kirimin Aja ini kan platform ya, juga B2B. Nah, pemilihan channel ini yang tepat jadi penting setelah kita tahu siapa target market kita nih. Jadi gini, ini kita punya produk, gitu ya. Ini kita punya, di sini kita punya produk, di sini kita punya target market.
ya kan? Hmm. Bagaimana produk kita punya value, message-nya sampai ke target market kita dong tentunya. Oke. Ya. Terus kemudian bagaimana produk kita ini gitu ya bisa dijual. Nah, kalau sekarang jual itu jadi beda gini. Jual itu sekarang bisa jual langsung atau order dan dikirim. Gitu kan ya? Ya. Karena tergantung channelnya balik lagi. Dan bagaimana produk kita itu perlu available gitu ya. Di mana kira-kira gitu ya, nih target market kita, konsumen kita ini yang kalau dia dalam kegiatan sehari-hari, mungkin dia bisa menemukan produk kita ada di mana, gitu. Nah, kita perlu available itu. Misalnya kalau targetnya nih, apa namanya, emak-emak ngantar anak sekolah, gitu kan. Oh, berarti Mohon itu maaf Pak Paras, memotong sedikit. Suaranya agak kurang jelas Pak, karena teman-teman bilang kecil. Agak kecil gitu ya. Kalau Agak saya kecil, sih jelas sih. Iya betul, di saya jelas nih. Teman-teman agak kurang jelas. Ada Bro Adrian ini, Adrian Baskoro. Kemarin Wah, Sabtu ini join juga nih. iya, ini jagonya route to market ini. Itu expert kita. Oke. Oke. Jadi channel tadi, jadi bagaimana message produk kita sampai, bagaimana produk kita bisa di order, dan bagaimana produk kita bisa available di target market kita. Oke. Nah, balik lagi tuh kan, balik lagi nih ke awal playing field kita itu siapa sih target market kita, di mana mereka kemudian saat ini ya, di mana mereka belanja, media apa yang mereka pakai untuk mereka bisa menerima message dari kita, gitu. Ya. Ringkasnya begitu. Jadi karena pilihan channel ini kan sekarang banyak nih, makin lama makin berkembang, gitu ya. Kalau saya sedang tuh suka ngasih contoh soal ini nih. Sekarang kalau beli pete itu bisa pakai live video gitu, beli di Shopee gitu ya. Kemarin saya cek ya, sekali lagi Shopee jam 12 malam itu masih ada sekitar 400 orang live jualan gitu. Dan penonton tuh masih ribuan gitu ya. Dan yang kalau saya suka kasih contoh itu soal pete itu emang agak paling klasik mungkin itu Pak ya, karena gini. Dia jualan di pasar tadinya nih, jualan di pasar. Sekarang dia jualan pete itu memang di sambil lagi nih di Shopee gitu ya. Jadi saya lihat penontonnya tuh sampai 3.800, Pak. 3.800 ya. Bayangin nggak kalau dia jualan di pasar, sehari dia nunggu di pasar tuh berapa orang sih yang lihat gitu. Kalau 3.800 tuh kan bisa hampir setengah stadion tuh ngumpulinnya tuh kan gitu. Nah, berarti dia smart enough gitu ya, dan dia cukup smart memanfaatkan teknologi, memanfaatkan channel ini gitu ya, untuk bisa jualan lebih lanjut, mengembangkan bisnisnya. Yang tadinya jualan cuma di pasar doang, di Jagakarsa, sekarang dia bisa jualan pete ke seluruh Indonesia. Dan memang yang pas kan benar ke seluruh Indonesia, gitu. Nah, jadi kita udah punya produk, kita tahu value-nya apa, dan kemudian bagaimana produk ini bisa kita sampaikan kepada target market kita. Nah, di tengah inilah kita menyampaikan message itu melalui channel marketing, kita menyampaikan produk kita supaya bisa dijual melalui sales channelnya, atau bagaimana produk available itu melalui distribution channel. Sekarang ini sebenarnya antara sales sama distribusi ini udah mix nih, udah memang sales channel juga, distribusi channel juga jadi satu. Ya kalau distributor lah, kita ngomong produk kita jual distributor nih gitu ya. Dia kan jualin produk kita juga ke toko-toko di retail. Nah, dia itu jadi udah sebagai sales juga, sebagai distribusi juga gitu loh. Jadi memang sudah ada mix. Nah, kenapa jadi penting? Karena kan di setiap channel ini, nomor satu, mana yang cocok dengan target market. Kedua, ada cost yang terasosiasi dari setiap pilihan kita nih, gitu ya. Ya kan? Nah, ini yang harus ya dipantau, dilihat supaya ketika gitu ya, kita ini sekarang misalnya stagnan gitu ya. Beberapa teman yang berbisnis itu saya lihat kalau sekarang nih ya, 5 tahun terakhir, 7 tahun terakhir mengenal bisnisnya teman-teman yang anak muda, modalnya memang satu di sosial media gitu ya, kemudian iklan gitu ya, karena memang jadwal Facebook Ads gitu ya, terutama Facebook Ads ya gitu kan. Nah, jualannya jadi kayaknya ya lebih mudah lah, dan memang terfasilitasi, walaupun makin lama mungkin makin mahal sekarang ya gitu. Tapi kan memang itu walaupun produk kita nggak ngomong e-commerce deh, yang memang mereka menjual produknya khusus jual beli gitu ya,
Kita ngomong Ya, sekarang business fashion, kayak kita teman-teman yang berbisnis apa namanya madu gitu ya, skincare. Saya rasa salah satu channel unggulannya adalah sekarang dengan digital, dengan melalui Facebook Ads sebagai akselerasi. Dan itu saya setuju ya, gitu ya. Nah, cuman sebenarnya di luar itu ada lagi nggak sih sebenarnya channel yang sebenarnya bisa dipilih gitu. ya, Nah, setiap pilihan ini ada konsekuensinya, gitu ya. Uh, Kalau saya kasih contoh lah, misalnya dikirimin aja, kirim aja nih, jadi kayak B2B kan ya. Siapa ya, sih pengguna kita kan gitu ya? Pengguna kita adalah tentunya para perbisnis yang jualan melalui mekanisme online, sehingga ya, mereka membutuhkan solusi pengiriman. Nah, kita ya, lihat ini solusi dan mungkin kita sudah melewati tahap product market fit, gitu ya. Kemudian ini berkembang sudah sampai 100 ribuan lah ya, lebih yang user yang terdaftar. Nah, kemudian kita bisa bilang gini, 100% tadinya awalnya bisnisnya di digital, Pak. Kita ya. modalin iklan tadi gitu ya, 100%. Per hari ini itu kontribusinya si digital itu tinggal 80%. Gitu. Karena 20%-nya Oke. kita sudah mulai mix dengan direct channel gitu ya, plus indirect channelnya. Gitu. Direct Ya, channelnya, direct channel itu gini, berarti kalau kita menaruh invest di orang, terutama ya di tim kita yang mereka keluar melakukan langsung ya ibaratnya mencari apa ya leadnya, prospeknya, kemudian sampai closing lah gitu ya. Kemudian ya, melalui indirect, melalui mitra gitu loh. ya. Nah itu udah 20% kita dalam waktu 3 bulan terakhir ini. Nah Oke. ada nggak implikasi costnya? Ada gitu loh. Karena Ya, cost yang direct itu lebih mahal gitu ya. Jadi betul. mungkin kalau teman-teman sekarang yang tadi ini business fashion, kalau teman-teman yang business fashion yang punya toko, bisnis toko dengan yang online gitu ya, pasti jadi lebih mahal juga mungkin yang punya toko karena harus invest di tokonya. Fisiknya. Kalau online Ya, mungkin enggak kan secara fisik. Ya kurang lebih sama lah gitu ya. ya, Uh, Nah, pemilihan ini balik lagi nih, inilah yang kita pelajari, kita diskusikan, dan sekarang dengan semakin banyaknya channel ini, makin banyak sebenarnya buat teman-teman pilih, gitu ya. Cuman perlu pemahaman lebih dalam, supaya juga ya, nggak selalu pilih channel gitu kan ya. Karena channel itu kita kan kayak investasi nih gitu. ya, Kita masuk channel mana, ada konsekuensinya tadi, ada konsekuensi cost-nya, biayanya gitu kan yang ya, kalau salah-salah ya kita kayak investasi aja gitu loh, bisa salah, ya, bisa boncos. Nah ya, sama juga dengan prinsip investasi gitu, jangan taruh semua investasi kita di dalam satu keranjang gitu kan ya. Mungkin ya, sudah mesti mulai dipilih channel-channel atau mixnya channel itu ya, supaya lebih efisien selain efektif ya, juga tentunya gitu. ya, ya. Pak, kalau kita coba tarik ke belakang ya, supaya teman-teman yang hadir malam ini juga paham ya. Eh, kan katakanlah kita sudah punya produknya ya, kita sudah tes ya, mungkin teman-teman juga sudah suka dan segala macamnya. Kemudian kita mau launching nih produknya kan ya. Betul Nah, launching itu kan membutuhkan komunikasi kan gitu ya. ya. Nah, komunikasi ke konsumen kita, ke misalnya komunitasnya kita dan segala macam. Nah, cara menyampaikan itu berarti kan kita harus mempunyai channel komunikasi kita, kan itu ya. Ya Nah, betul. jadi jalur komunikasi kita lewat apa sih kita mengkomunikasikan? Gue punya nih produk nih, sudah ada loh, kan gitu ya. Jadi semacam pengumuman lah gitu ya. Gue punya nih, gitu ya kira-kira. Nah, caranya gimana? Ya paling gampang sekarang ini teman-teman pasti mainnya di sosial media ya. Misalnya yang wajib-wajib itu seperti Facebook, Instagram, mungkin TikTok ya sekarang yang termasuk yang paling populer. Ya tergantung juga sih sebetulnya Twitter mungkin nggak terlalu banyak mungkin ya untuk jualan gitu ya. Tapi untuk komunikasi mungkin bisa ya. Dan banyak yang lain-lain. YouTube misalnya ya. Lewat misalnya tadi itu internet gitu ya. Google dan segala macam. Jadi itu channel komunikasi kita. Gimana caranya kita menyampaikan ya keberadaan kita, pesan kita atau apapun itu lewat di situ. Nah, ini teman-teman kan berarti saya udah ada nih. Raisa ternyata bikin skincare. Waduh. Oke, tapi gimana ya? Oke, saya udah tahu nih ada skincare. Lalu apa sih kan ya? Tentunya Raisa pengen
Ya, kita ini kan mencoba nih kan gitu ya. Pengen Betul. coba. Ya gimana tuh? Oh, dibuatlah promosi, dibuatlah misalnya apa ya program launchingnya misalnya ya. Melalui apa nih kan gitu ya. Ya tadi itu lewat komunikasi itu disampaikanlah ini ada loh kita mau trial gitu ya. Kalau mau silakan gitu ya. Buy one get one free atau dapat bonus kalau beli ini misalnya discount misalnya apapun lah itu ya misalnya ya. Nah, cuman kan berarti kan barang itu kan harus harus ada kan ya fisiknya ya. Jadi, nah gimana cara kita menyampaikannya kan gitu ya pertanyaannya ya. Nantinya kalau orang mau beli nih ya produk kita ini kan itu yang sudah kita sampaikan tadi sudah ada orang mau coba gitu ya. Tapi di mana saya mau belinya kan itu. Nah pertanyaan sekarang ini kan mungkin boleh dikatakan ya banyak orang membelinya baik mungkin digital ya online gitu ya. Nah online itu kan banyak sekali ya opsinya Pak Waras ya. Ya, Tapi bisa juga offline toh, kan itu ya, ya. ya, Nah, jadi kalau prinsip dasarnya kan kalau kita mau orang mau membeli ya produk kita itu bisa dicari di mana nih cari. Oh, di online ada nih kan itu ya. ya, Atau di toko kita di offline ada nih. Atau saya jualannya di Indomaret misalnya. Saya taruh di situ bisa juga kan gitu ya. ya, Nah, itu betul. kan itu apa itu? Channel sales atau channel distribusi itu? Itu ya gini, ada fungsi channel salesnya dan distribusi, ada yang sendiri-sendiri, ada yang sebenarnya fungsinya jadi satu tadi gini. Pada dasarnya Oke. gini kan, kalau kita ngomong channel itu gini, bagaimana kita mendatangi kita punya target market konsumen kita, itu ada satu nih direct gitu ya. Direct itu kemudian itu kalau ketika kita punya tim sendiri, kita setup, kita datangin sendiri, nah gitu kan ya. Atau kita punya toko sendiri, kita direct, kemudian kita bikin live streaming sendiri, itu kita direct. Kita punya web store sendiri gitu ya. Web store sendiri Ya, pakai nama kita itu direct. Nah, ya, ketika kita menggunakan medium lainnya, gitu ya, supaya produk kita bisa dikonsumsi atau dibeli, gitu ya, sama target market kita, itulah channel kan gitu loh. Jadi ya, medium, gitu kan, channel itu kan medium, gitu ya. Jadi ya, channel itu ketika kita menggunakan yang non direct itu kita perlu di mana saja, kan gitu ya, untuk ya, supaya balik lagi nih, supaya kalau sekarang ngomongnya target market kita bisa pesan, bisa order ya. Dan hmm, kemudian atau bisa membeli langsung gitu. Jadi ada ya, ada dua hal itu. Nah, kalau by medianya sekarang medianya ya. Jadi tadi offline bisa. Jadi di offline itu kita bisa ngomong direct, bisa ngomong indirect. Ngomong direct ya, kita bikin toko nih tadi Pak ya. ya, Kemudian indirectnya apa? Indirectnya oh kita mau ada di warung-warung gitu ya, atau tadi di Alfamart gitu. ya, Bagaimana kita menggunakan Alfamart itu kita bisa datang jualan ke Alfamart gitu kan, kita bisa langsung atau kita menggunakan distributor yang jualin ke Alfamart. ya, Nah, Alfamart ini kan sebenarnya sebagai channel sales kita gitu loh. Karena dia ada barang kita di sana, orang bisa beli. ya, Tapi dia juga membuat barang kita available-nya banyak di banyak tempat kan. ya. Dia juga sebagai channel distribusi kita sesungguhnya gitu loh. Oke, Nah, jadi oke. ya, karena dia mediumnya kita ya antara sales channel dan distribusinya ketika dua-duanya jadi satu ya dia sales dan distribusi itu sama kalau kayak Hmm, sekarang mungkin yang gampang kayak reseller deh reseller ya kan? ya, Yang jalan online tuh kan sekarang kan pakai reseller ya ya. reseller itu dia dia sales juga ya distribusi juga gitu karena Oke. produknya Jadi itu availability dia kombinasi ya, fungsinya nah, kombinasi ya. udah kombinasi lain kalau dropship Hmm, ya. Kalau dropship hmm, kan dia jualan doang ya, gitu. Nah, ya, itu mungkin lebih ya, fungsi salesnya, gitu. Nah, ya, pengirimannya kan nanti langsung dari kita, gitu kan. Kita kirim langsung, gitu kan. Atau kita kirim melalui pihak ketiga, gitu kan. hmm, Kalau misalnya kita sekarang pesan apa ya, obat ke Kimia Farma, gitu, atau ya, Pizza Hut, gitu ya. Ke Kimia Farma deh. Nah, Kimia Farma kemudian dia bisa kirim dia ada tuh kirim timnya langsung gitu kan ya, atau gitu kan dia pakai aplikasi gitu kan atau dia ya, kirim ke orang gitu nah itu direct dan indirectnya ya, ya jadi ya. terus kemudian yang channel yang jelas ya sekarang online lah ya sama online kalau kita punya web store itu kita kan itu direct Oke, sebagai channel jualan kita bukan ya, distribusi ya itu jelas channel jualan online kita gitu kemudian
ketika kita menggunakan Shopee, Marketplace itu kan sebenarnya udah indirect karena kita tidak langsung kita melalui sarana media punya orang gitu kan ya. Itu indirect. Ya. Jadi ada fungsinya yang bisa beda-beda karena sebenarnya gini, tergantung pada dasarnya begini, kita pengen jualan ke semua orang gitu ya. Ya. Tapi kita tidak punya kemampuan untuk mendatangi semua orang gitu. Ya. Itulah makanya kita perlukan channel gitu. Ya. Kan di situ. Oke. Oke, jadi kalau sekarang gitu ya, mungkin kalau kita kembali lagi ke jualan, antara channel marketingnya sama sales dan distribusinya ini mungkin udah jadi satu kesatuan. Betul. Agak dipisah gitu ya. Karena kalau kita ngomong konsep kayak bisnis B2B gitu ya, atau mungkin B2C sekalipun, tadi kan kita ngomong Reza jualan baju nih gitu kan, pengumuman ada segala macam gitu kan, kemudian dia beriklan, kemudian orang datang nih kan bertanya gitu kan, itu kan sebenarnya menggunakan channel komunikasi untuk belum tentu jualan, mungkin menyampaikan pesan, tapi ada yang datang nih sebagai lead kan gitu, kan? Nah ketika sekarang mainnya pakai Facebook Ad, itu kan leadsnya masuk semua ke kita, yang kemudian kita coba konversi gitu ya. Nah, jadi channel komunikasi sendiri itu udah jadi channel jualan gitu. Jadi maksudnya ya, kalau kita ngomong channel sekarang sudah susah dipisahkan antara channel marketing atau channel komunikasi dengan channel salesnya maupun distribusinya. Nah ini sekarang udah jadi satu kesatuan nih. Tugas kita untuk melihat semua ini yang saling berhubungan gitu ya, antara produk sampai kepada konsumen, channel yang dipakai balik ke kita gitu kan, terjadi jualan, ada uang masuk ya, ada flow gitu ya, gitu. Nah yang tergabung maksudnya ini semua jadi kalau kita gambarkan bisa jadi kalau ya mungkin bahasanya sih saya bilang udah kayak sales mesin deh gitu loh. Betul. Jadi kayak kita membangun mesin lah gitu, kayak kita membangun kalau flowchart kita gambarkan gitu ya, ini proses berulang nih. Menyampaikan value message ke konsumen order, kirim, uang masuk gitu kan. Nah, channel marketing, channel sales maupun distribusi. Nah, kurang lebih gitu. Oke. Kalau kan gini ya, tadi itu seperti yang pembukaan tadi sama saya sampaikan ya. Kan banyak mitos dan asumsi teman-teman ini, kalau saya bisa jualan di sebanyak-banyaknya tempat gitu ya, maka saya akan bisa jualan lebih banyak, untung saya lebih banyak. Faktanya tidak seperti itu. Nah, itu kenapa kok bisa begitu? Kan logikanya, kalau saya bisa jual di mana-mana, kan harusnya ya lebih banyak dong kemungkinan orang mau membeli produk saya. Iya, betul. Itu jebakan channelnya tuh, Pak. Karena memang betul kan gitu. Itu sama, kita jual di mana-mana dan menjual ke semuanya gitu kan, ke semua orang gitu. Itu trapnya, itu jebakan mesinnya. Jadi karena apa? Karena kan tadi semua ada unsur investasi dan biaya gitu kan. Sama kalau kita mau beli saham, apa kita mau beli saham semuanya, semua saham kita beli, ada yang naik, ada yang turun gitu. Ada menghasilkan, ada tidak gitu ya. Jadi dengan kita membuat barang kita ada di mana-mana, berarti kan kita invest nih. Kalau kita jalanin langsung, berarti kita invest dari salesman-nya, mungkin truknya untuk nganternya gitu kan, timnya gitu kan. Nah, dengan ada katakanlah gini, kita perlu ada di seluruh Indonesia tuh punya sekitar 7.000 kabupaten gitu. Kita pengen di setiap kabupaten ada gitu kan. Kita nyampe di 7.000 sana tuh cost-nya berapa kan gitu. Belum tentu semuanya kemudian menjadi target market kita atau memang konsumsi produk kita. Tapi kita udah keluar cost kan gitu loh. Jadi nggak juga ada di mana-mana membuat kita menjadi, mungkin bisa jadi jualan, mungkin tapi kita tidak balik ke basicnya bahwa bisnis itu harus profitable kan gitu loh. Betul. Kedua, yang paling penting lagi nih, dalam memanage inventory, memanage cash flow, ya kan? Karena kalau produknya ngomong produk fisik, ini kan barang di mana-mana nih, gitu ya. Cash flow kita mati tuh, gitu loh, di sana, gitu. Nah, dengan cash flow mati itu balik lagi tuh nanti kan problem lagi kepada bukan cuma profitability kan, cash flow kelangsungan bisnis kita gitu loh. Jadi perlu tepat kita mengetahui perlu ada di mananya gitu loh. Betul. Nah, ya kan tadi itu, jadi kan kalau dari balik ke pertanyaan saya tadi itu kan artinya kalau misalnya tadi Raisa bikin skincare lah misalnya ya.
atau fashion misalnya tadi, ya pengen jualan banyak. Nah tadi oke lah, saya paham kalau saya coba jualan di mana-mana, berarti kan saya harus punya produknya tuh. Ya, betul. Nah, Betul. produknya itu kalau ada di mana-mana kan gede banget tuh biayanya kan ya. Artinya cost-nya untuk inventory tadinya ya. Ya, Inventory yang saya harus punya. Padahal belum tentu laku di semua tempat kan gitu ya. betul. Artinya kan kita harus pilih nih yang tepat itu di mana gitu kan gitu ya. Betul, Nah, betul. apa sih kriterianya? Kalau misalnya, saya teman-teman kan di sini sudah mulai nanya, tapi kriterianya apa Pak? Jadi kalau misalnya saya mau jualan, katakanlah tadi skincare dengan fashion misalnya, ya, apakah itu bisa sama nggak channel sales, distribusi, marketingnya, ya? Atau karena kategorinya beda, bisa jadi berbeda, target marketnya bisa berbeda, juga berbeda akhirnya keputusan kita. Jadi apa sih faktor-faktor yang mungkin perlu dipertimbangkan, Pak Waras? Nomor pertama nih balik balik lagi kepada playing field-nya gitu. Siapa sih target market kita? Gitu ya. Oke. Jadi katakanlah tadi fashion ya, fashion. Nah, fashionnya itu mungkin yang standar nih. Standar kan orang Ya, membagi umurnya sekian wanita gitu kan ya. Terus kemudian dia sukanya mungkin travel gitu atau dia mungkin sosialita gitu kan. Nah, ya, pemahaman ini yang tetap balik dasar yang harus utama untuk menentukan kesemuanya nih gitu ya. Jadi itu business decision yang di awal yang sangat penting. Karena ya, apa? Dengan memahami gini, dengan memahami target market kita, mungkin sekarang kita dengar istilah makanya kita perlu punya kayak namanya buyer persona, ya. ya, Baik kita B2B maupun B2C, kita mesti bayar persona gitu. ya, Ketika kita membayangkan tuh kita kayak ngebayangin kalau kita jadi artis gitu ya. Kalau kita jadi ya, artis Hollywood, kita baca skrip, oh kita mesti menjadi seorang ibu punya anak satu gitu kan, umur 30 sampai 35 dengan kehidupan sehari-hari gitu. Oke. hmm, Nah, ini kira-kira ke si ibu ini atau saya sebagai ibu ini kita hari-hari ini kemana ya gitu. hmm, Kegiatan kita gitu loh ya. ya, Oke, bangun pagi, mungkin nyiapin anak apa namanya sarapan anak sekolah, nganter anak sekolah, misalnya ya. Oke, berarti mungkin salah satu gitu ya, salah satu tempat yang kita harus available adalah di sekitar sekolahan, kan gitu ya. Nah, ya, sama ibu ini kemudian suka nongkrong di katakanlah di tukang bakso gitu, atau di mall atau di toko mana. Nah, pemahaman apa ya konsumen konsumen. cluster activity ini yang penting untuk kita bisa ngebayangin oh kita perlu Hmm, ada available di mana secara produk fisik dan hmm, kira-kira si ibu ini kalau pagi ngecek IG apa Twitter atau YouTube ya kan gitu loh. ya, Eh, Mungkin pagi IG dulu deh gitu ya yang mungkin ya kalau ya, ibu-ibu IG atau Facebook. Nah jadi ya, ketika kita menyampaikan pesan tadi, oke, yang paling benar kita di IG dulu nih, jangan di Twitter gitu kan. Kalau Twitter betul. mungkin mungkin katakanlah itu laki-laki kita menyampaikan message mengenai kita punya bisnis bengkel gitu ya. Ya, Kita punya bisnis yang mungkin menjual hal yang berhubungan dengan otomotif. Pagi itu Twitter itu kan rame untuk orang memantau apa traffic gitu ya. Nah, itu jadi cara komunikasi yang tepat gitu loh hmm, untuk pakai Twitter. Nah, ya, kita menentukan channel marketing kita ya, apa, channelnya jualan kita apa, distribusinya kita perlu ada di mana, gitu loh. ya, betul, Basicnya di sana, betul. oke. Oke, Baru oke, kemudian kalau kita mau milih, gitu kan ya, dari banyak pilihan itu ya sama lah gitu loh. Apalagi kalau kita ngomongnya ini produk baru nih, gitu ya. Kalau kita ya, produk baru, kita balik nih, kita marketnya nih sama, kita distribusi juga kita mungkin nggak perlu skala langsung banyak yang ya, tepat dulu ada di mana gitu ya. ya, Misalnya ya, katakanlah, oh kita mau ada di sekolah gitu ya. Gitu. Skincare tapi di sekolah. Mungkin atau enggak, pas dari mungkin tidak mungkinnya nih ya. Kita sekolah ya, dulu gitu loh. Sebelum ke yang lain. Supaya apa? ya, Supaya tadi cost-nya kita kelihatan gitu ya. Ketika sekolah ini kemudian menghasilkan, baru kita ini mau expand nih channelnya gitu hmm, ya. Nah, kita available di mana lagi nih gitu kan. Oh, kita perlu ada di toko kosmetik tradisional yang sebenarnya suka rame gitu. Itu ya, yang mungkin kan nggak banyak tuh. Mungkin tapi di setiap daerah ada tuh toko kosmetik ya, yang memang rame, yang memang apa tradisional kayak grosiran gitu ya. Oh kita perlu ya, available di sana gitu kan. Itu kayak ya, mungkin kalau teman itu si Dinka Goods tuh di Bengkulu bisnisnya kayak gitu.
Nah, kita perlu Ya. masuk di tempatnya Dinka tuh gitu. Nah, Ya. nah di titik-titik itu dulu gitu. Baru kemudian kalau kita yakin baru kita mau expand. Karena kalau kita mau misalnya sekolah, sekolah tuh ada berapa sih di Indonesia gitu kan? Kalau Ya. kita misalnya jualan di Jakarta, Jakarta ada berapa? Kita bisa available di berapa kan gitu loh. Ya. Nah, itu perlu pemahaman yang ya perlahan maksud gini ya. Terlepas kecuali memang ini bisnis udah settle, udah kayak Coca-Cola meluncurkan produk baru gitu ya. Mungkin bisa beda gitu karena sudah setup. Tapi kalau kita Ya. baru gitu kan, ini tadi hubungan dengan cost gitu kan. Ya. Terus kedua, kalau kita katakanlah mungkin standar sekarang bisnisnya bikin online gitu kan ya. Online Ya. kita mau ada di mana sama karena semua ada cost-nya gitu. Jadi cost benefit-nya yang kita hitung dulu dari awal sebelum kita memutuskan. Nah, makanya kalau ini kan nanti tanggal 14-15 saya bikin workshopnya nih Pak. Ya. Ya. Materi pertama itu pricing gitu. Oke. Tadi Menentukan saya harga jual. Iya, menentukan harga jual gitu. Karena Oke. harga jual ini kan sebenarnya ya banyak metode gitu ya. Ya. Jadi apapun metode yang dipilih, kalau menurut saya itu harus menghasilkan net kontribusi yang positif. Kalau saya Ya. lihatnya sampai net kontribusi nih ya teman-temannya. Artinya teman-teman soalnya ini elemennya banyak yang sebenarnya harus perhatiin. Ya. Kalau kita jualan itu ada diskon, okay? Ya. Diskon itu kan bisa beda-beda tergantung channel mana yang kita pilih. Ketika kita masuk Shopee ada chargingnya. Kalau nggak Shopee Ya. biasa. Nah kita mesti promo nih setahun. Promo kita budgetin berapa. Kalau kita pakai Ya. reseller, diskonnya berapa. Nah itu kan harus Ya. dibagi-bagi by Ya. channelnya. Terus Ya. kemudian yang mungkin nih agak suka terlupakan apa nih? VAT, pajak PPN. PPN Ya. itu cost atau enggak? PPN tuh enggak Ya. cost sebenarnya. Ya. Tapi Ya. kalau PPN masukan sama keluarannya sama. Ya. Kalau keluaran Ya. masukannya nggak sama tuh jadi sisanya kan jadi biaya loh tuh. Tuh. Ya. Betul. Kan? Betul. Baru kemudian ada HPP, ada biologistik, jangan lupa gitu kan. Nah, Ya. biologistik ini juga harus dihitung gitu kan, antar channelnya bisa jadi beda gitu. Kalau kita tadi Betul. mau fisik, biaya pengirimannya kan beda dengan kalau kita cuma delivery online. Nah, Ya. makanya pemahaman pricing itu di depan untuk memastikan bahwa apapun yang kita jual ini profitable sifatnya gitu loh. Ya. Ya. Jadi tadi kan salah satu yang paling penting tadi itu yang menentukan kita memilih channel sales, channel marketing, dan distribusi itu berarti kan buyer persona atau mungkin kita bilang adalah profile, gampangnya lah supaya paham teman-teman ini profil dari pasar yang ingin kita tuju itu atau orang-orangnya itu kan itu ya kan karena kan nggak mungkin Anda jualan ke semua orang kan itu ya. Pasti produk dan kan misalnya Anda mau jual Ferrari kan bukan untuk semua orang dong. Berarti orang yang menurut Anda itu yang memang cocok untuk membeli misalnya ya Ferrari itu misalnya. Begitu juga misalnya saya nggak tahu misalnya produk apalagi misalnya ya. Jadi intinya pemahaman kita terhadap konsumennya kita itu akan menentukan sebetulnya tadi itu kemana kita atau channel marketing, channel komunikasi, channel sales, dan distribusi apa yang akan kita pilih nantinya. Gitu ya Pak Waras ya? Ya, betul Pak. Gitu. Nah, termasuk tadi itu yang Pak Waras bilang tadi itu adalah, termasuk di situ kan kepentingnya kita memahami juga harga jual produk dan jasa kita itu, bagaimana caranya kita menentukan kan itu. Karena banyak sekali faktor-faktor yang harus kita masukkan dan pertimbangkan. Dan kalau tidak, bisa-bisa jangan-jangan kita malah jadi rugi kan gitu. Betul. Nah, saya kasih contoh tadi mungkin diskusi kita aja. Misalnya katakanlah misalnya tadi tuh Raisa pengen jualan misalnya, tapi saya nggak bisa jual. Saya pengen jualan punya toko, tapi nggak punya duit untuk bikin banyak toko gitu ya. Makanya teman-teman kan paling gampang, oke lah kita jualan digital online gitu ya. Karena itu biasanya yang paling murah kan gitu ya. Betul. Tapi kan mungkin saja kalau orang pasar atau konsumennya itu tidak suka belanja online, gitu ya. Kemungkinan besar kita nggak tepat sasaran toh kita untuk menggunakan online ya. Benar nggak ya? Betul. Oke. Ya, jadi kadang-kadang belum tentu juga online itu memang banyak orang yang mengatakan kan gini, semuanya harus online, betul kan itu ya.
Justru malahan kemarin itu saya ingat sekali salah satu yang kita support ya, kita bantu ya, teman kita ini bisnisnya itu herbal gitu ya. Nah, karena memang dia nggak punya dana di awal-awal bisnisnya gitu ya. Nah, paling gampang dia gunakanlah channel atau komunikasinya sudah pasti lewat sosial media ya. Dia sangat ya tadi itu suka menggunakan TikTok gitu ya, live ya, lalu Instagram, Facebook dan segala macamnya ya, YouTube juga. Nah, kalau misalnya dia bilang kan gini, Pak, kalau saya jualan di sini itu dia sekarang ini jualan sudah 2-3 M sebulan gitu ya jualannya ya. Jadi cukup bagus gitu. Cuman saya bilang ya mungkin untuk teman-teman yang masih baru gitu ya, 2-3 M itu sebetulnya dibandingkan dengan potensi pasarnya itu jauh sekali kan gitu ya. Nah, jadi pada waktu kita cek kan sebetulnya, loh kalau pasar yang herbal seperti ini itu jauh lebih banyak lagi jualannya itu di offline ternyata. Ya. Ya, misalnya di apotik, misalnya atau di minimarket atau di anu segala itu banyak sekali itu. Jadi mungkin saja sebetulnya 90% bisnisnya kategori itu sebetulnya jualannya itu di offline gitu ternyata. Ya. Nah, jadi dia harus baru 10%-nya baru yang dia pegang gitu ya. Nah, cuman ada teman-teman yang nggak paham itu gitu. Sehingga dia akan terus-menerus online aja gitu. Nah, di online itu ternyata begitu udah sampai di 5M, biasanya teman-teman tuh gitu tuh. Udah sampai 4M, 5M sebulan. Nah, mulai itu bingung gitu. Karena ada susah naiknya biasanya itu. Kalau nggak Nah, itu udah mahal, Pak. ya, atau FBS-nya udah mahal gitu ya, dan segala macamnya ya. Atau tadi itu, resellernya minta terlalu besar gitu, misalnya discount-nya atau fee-nya gitu. Udah 35%, 40% gitu ya. Nah, jadi pemahaman tadi itu juga soal biaya dan segala macamnya itu penting, pemilihannya, pricing atau harga kita itu penting juga ya, akan menentukan juga tadi kalau margin kita kecil ya nggak mungkin juga kita menggunakan channel yang akan berbiaya besar kan gitu kira-kira ya. Ya. Nah, menjual Ferrari misalnya, saya nggak tahu ya misalnya ya, di Gunung Kidul misalnya ya, nggak ada gunanya juga kan itu ya. Walaupun kita bisa jualan Ferrari di semua kabupaten kota Indonesia, wah kan hebat itu Pak gitu ya. Ya buat apa kan gitu ya. Nah, kadang-kadang kan ada produk yang memang orang carinya kan gitu ya. Jadi cukup di satu tempat aja orang akan datang. Tidak perlu kita yang datangi mereka misalnya kan itu. Ya, betul. Nah, ini kira-kira kalau itu kan namanya mengelola ya, mengelola manajemennya, manajemen dari channel marketing, channel sales, distribusi dan segala macam. Itu kan besok ini ada workshopnya ya Pak Waris ya kan ya. Ya, ya. Ada workshop ya tanggal berapa ya? Tanggal Raisa tanggal berapa? 15, Pak. Tanggal 14 dan 15, Pak. 14-15 ya. Nah ini kan itu akan dibahas betul nggak ya soal pengelolaan yang seperti itu, pemilihannya apa saja, yang mana yang efektif, yang mana yang mungkin yang lebih profitable ya, dan juga mungkin membantu menaikkan salesnya kita gitu. Ya, betul. Karena gini, mungkin secara umum sama tadi sepertinya memilih channel itu kan kayak investasi gitu ya. Ya. Portfolio yang tepat itu mungkin bisa beda-beda antar bisnis gitu aja. Ya. Jadi memang menemukan portfolio yang tepat itu sangat penting buat semuanya. Ini mungkin kalau kita generasi yang dibangun oleh offline. Kemudian teman-teman tadi yang berbisnis sekarang udah 245 itu dibangun oleh kemudahan online. Tapi faktanya kan sekarang sebenarnya secara total bisnis itu 75% itu kan masih offline sesungguhnya. Betul. Kalau kita total GDP total itu kan sebenarnya online itu baru berkontribusi 25%. Sudah lebih cepat dari seharusnya karena kemarin pandemi gitu ya. Tapi masih 25%. Betul. Artinya secara umum kalau kita mau ngembangin bisnis 75% tuh kalau kita bisnis sekarang online offline. Ya, 75% tuh sana tuh masih bisa di offline sebenarnya gitu. Karena ya apa ya pola belanja orang walaupun memang suka dengan bukan suka, ada yang suka atau dipaksa dengan online, tetap aja orang Indonesia apalagi suka belanja offline gitu loh. Betul. Jadi itulah makanya perlunya nanti
ya gitu yang kita bahas, menemukan portfolio gitu ya, antara offline dan online gitu. Menjawab satu jawaban untuk semua nggak mungkin, ya kan? Ya kalau saya bisnis B2B kayak kirimin aja gitu, ya nggak ada offline-nya kan gitu kan. Tapi kalau dibilang ada offline, ya ada gitu melalui, kalau kita ingat ini Pak, marketing gitu ya. Channel marketing dulu kan above the line, below the line, ya kan? Sekarang ada digital, oke? Nah, di below the line itu kan ada namanya expo gitu ya. Biasanya kalau kita bisnis B2B itu ada trade expo kan gitu. Nah, itu kan channel tuh ya. Itu channel untuk komunikasi, menyampaikan produk itu seperti apa, juga sekaligus jualan sebenarnya gitu. Jadi ada offline juga di expo gitu kan, di trade expo. Nah, ini udah dimanfaatkan belum? Yang kalau mungkin bisnis fashion rata-rata sih sekarang mungkin selain jualannya online, banyak yang udah ikut pameran di mana-mana gitu kan, ikut fashion show, atau bahkan memang membangun bisnisnya awalnya ada yang memang dengan ikut pameran di mana-mana sebelum berani membuat toko sendiri gitu. Nah, balik dengan pemahaman ini yang mungkin jadi bisa beda-beda antar tipe bisnis B2B, B2C maupun antar industrinya nih gitu ya. Ini yang kita workshopkan pada dasarnya, menurut saya gini, kita menemukan yang tepat ujung-ujungnya, tapi dari semua channel itu perlu positif dan menghasilkan net kontribusi sih gitu loh. Oke. Jadi teman-teman nanti yang mungkin pengen belajar lebih banyak dan segala macam, ya silakan ya nanti kontak ya Raisa ya bisnis.id gitu ya, dan Mbak Amel, yang kita akan belajar banyak ya dengan Pak Paras ya mengenai manajemen dari channel distribusi ya, strategi dan segala macamnya. Ada cerita Paras juga. Ini kan banyak yang kita bahas tadi itu kan jualan yang seperti fashion, mungkin skincare, herbal ya, produk-produk konsumer seperti itu. Tapi bagaimana kuliner misalnya? Ya. Nah, kuliner itu ada juga nggak channel sales dan distribusinya? Jadi saya lupa cari videonya ya. Cuman sebenarnya kalau ada kesempatan lain tuh nanti saya posting deh ya. Orang jualan mie ayam tuh sambil live video Pak, gitu kan. Jualan mie ayam. Nah, oke. Sekarang kalau makanya saya bilang live commerce tuh udah satu channel sendiri. Ya, tapi itu mereka komunikasi atau itu jualan langsung? Ya, jadi itu makanya fungsinya sudah sebagai komunikasi sekalian jualan, karena dia sambil jualan. Mungkin gini ya, kalau tadi kasus mie ayam itu dia nggak akan jualan bisa sampai ke seluruh Indonesia pastinya gitu kan, tapi dia untuk mengatakan saya ada loh ini gitu loh kan, saya ada di mie ayam, karena dia ngasih videonya proses mie ayam yang lagi digini-gini itu kan mungkin cukup menarik ya, artinya ya dia punya konsumen yang cukup loyal dari ngebangun. Sebenarnya saya rasa itu sebenarnya lebih untuk konten ya kalau khusus mie ayam ya, tapi dia sambil bisa terima pesanan gitu loh. Jadi makanya itu udah mix antara channel komunikasi dan channel jualannya gitu loh. Namanya ya itu kalau tadi kita kuliner ya kan sama nih. Sekarang kuliner kita bilang kalau offline kita punya toko sendiri atau toko orang. Sekarang ada ghost kitchen istilahnya gitu kan. Ada cloud kitchen. Kalau kita nggak mau punya toko, kita mana cloud kitchen, kemudian kita jualannya lewat aplikasi kan gitu kan. Kita mau punya offline banyak ya kita buka jalurnya melalui franchise misalnya gitu kan, atau kerjasama gitu kan. Nah itu sama, itu pilihan juga yang balik nih, semua pasti ada plus minusnya gitu kan ya. Yang sekarang adalah online itu membuat kita lebih mudah dikenal gitu kan. Nah, kalau sambil dikenal bisa jualan, ya why not? Kenapa tidak gitu kan ya? Di situ ada knowledge-nya, ada ilmu sendiri kan gitu loh. Kemudian online tuh mungkin jadi basic, mungkin harus ya. Sekarang apakah kita perlu offline atau tidak? Itu jadi pilihan tambahan. Offline itu mungkin 75% loh di luar sana tuh sebenarnya masih offline, kan? Plus sekarang kalau memanfaatkan teknologi ya live commerce gitu ya. Walaupun mungkin teman-teman udah pada jualan live di IG lah gitu ya. Atau sekarang di Shopee. Tokopedia baru mulai nih Pak, kalau Tokopedia gitu. Tapi Shopee yang paling ramai TikTok gitu ya. Udah banyak ya. TikTok udah banyak banget tuh live, jualan di live-nya. Udah banyak gitu, live.
Jadi kalau ini sebenarnya live commerce ini sebenarnya udah jadi channel yang sangat mature kalau di Cina gitu, karena dia udah Hmm. sampai $2 miliar omsetnya melalui live commerce gitu. Jadi Ya, ya, memadukan antara live dengan commerce jadi satu gitu. ya, Di ya, Vietnam yang udah mulai bikin aplikasi kayak gitu. Di Indonesia ya, kebetulan belum ada gitu. ya, ya, ya. Oke, luar biasa. Mungkin kita coba ambil beberapa pertanyaan. Mungkin Raisa, soalnya teman-teman udah banyak juga yang nanya ini. Oke, baik. Tadi sudah ada pertanyaan nih Pak di box Q&A ya Pak Ya, dari Mia Mia underscore ayam guling nih. Saya usahanya di kuliner, di bidang kuliner. Bulan ini memutuskan untuk buka cabang berbentuk kontainer di lokasi Tebet, Pak. Tapi teknisnya saya minta saran karena central kitchen-nya di Depok. Bagaimana nih saran Bapak terkait distribusinya yang efisien? oke. Jadi dia kuliner ya di Depok. Bulan ini memutuskan untuk buka cabang. Jadi cabangnya berbentuk kontainer ya. Di lokasi apa tadi? Di Tebet, Pak. Oke, lokasi ininya ya, central kitchen-nya ya. Central Sentra kitchen-nya di Oke, kitchen tadi Depok, Depok. kontainernya di Tebet. Oke, oke, oke. oke. Jadi sarannya apa? Ya, baiknya ya, gitu ya. Ya. So, yang efisien seperti apa nih distribusinya dari central kitchen-nya di Depok? Oke, Ya. silakan Pak Waras. Kan gini, ini central kitchen fungsinya untuk sebagai sentralisasi produksi supaya lebih murah. Karena Ya, kalau dia buka di Tebet, kemudian jadi dia masak di sana, investment orang dananya lebih mahal gitu ya. Jadi udah yang dia bisa bandingin antara cost-nya memasak di Tebet dengan cost-nya sentral di Depok. Oke. ya, Ya, nah sekarang berarti kan gini, sekarang dia harus replenish stoknya nih. Ini kan tergantung ini mesti cold storage atau enggak gitu ya, atau fresh ya, ini produknya kan itu kan. Jadi ya, kan dia harus mereplenish stoknya yang di Tebet itu berdasarkan umurnya produk nih soalnya kan gitu ya. ya, Nah, jadi yang harus dibangun adalah sekarang mekanisme pengiriman dari si Depok ke Tebet berdasarkan jumlah kebutuhan harian. Jumlah ya, kebutuhan harian pasti ini nanti berjalan sesuai dengan proses, maksudnya awal mungkin ya oke 100 gitu kan, cuma 100 cukup atau enggak, ya akhirnya waktu yang akan menentukan nih, ya kan, dia ya, menemukan gitu kan ya. Eh, dengan segala promosi katakanlah dari 100 jadi 120, 150, nah tinggal pengirimannya nih dari Depok ke Tebet ini, apakah bisa nggak? Kalau bisa misalnya sekalian satu mungkin bukan satu kontainer lah, mungkin katakanlah satu mobil box gitu ya sekali. Jadi lebih murah gitu karena apa? Cost per unitnya bisa lebih murah karena satu truk sekalian atau satu mobil sekalian. Itu ya, dibandingin berkali-kali kan gitu loh. ya, Nah, jadi faktor utamanya adalah freshness-nya, karena freshness ini akan menentukan sehari bisa mesti kirim berapa kali, apa sehari sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu ya. Karena ya, semakin gini ya, semakin less frekuensi, maksudnya gini, kalau dia kirimnya bisa cuma seminggu sekali, ya kosnya lebih murah, tapi dengan transportasi yang lebih besar. Itu salah satu contoh gitu kan. Kalau kemudian dia harus tiap hari, oke, size-nya lebih kecil, bisa nggak cuma sekali sehari, supaya tidak berkali-kali. Jadi, saya rasa faktor pentingnya ini lebih kepada kayak supply chain-nya nih ya. Karena ya, hubungannya tadi ini dengan produksi dan logistiknya, gitu ya. ya, Baru pemilihan keduanya dilakukan sendiri atau kita pakai orang, kan gitu. ya, Kalau dilakukan sendiri, kalau ada duit dilakukan sendiri, kita lakukan sendiri, tapi pasti cost-nya bisa jadi lebih mahal. Kalau orang ya, ada nggak, mungkin kan yang di pinggiran jalan atau sekarang aplikasi banyak nih gitu ya. Aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai untuk mengirim barang gitu ya, baik berupa truk maupun sampai ya, motor lah sekalipun, itu banyak pilihan. Nah, ya, kalau menurut saya sih, apalagi kalau baru awal, ya pakai aplikasi lah gitu ya. Pakai ya, kargo mungkin pilihannya gitu loh. Nah, ya, jadi ya, di situ ini pentingnya ya, gitu. Menjaga freshness dan menjaga cost delivery-nya. Kalau ya, masalah memasarkannya itu kan mungkin udah lain ya sebagai gitu. Yang di Tebet ya, ini ya sama bisa memanfaatkan tadi apa namanya komunikasinya, dia bisa live video kayak, dia bisa mengiklan kayak untuk mendatangkan traffic, dia bisa bikin promo kan gitu ya, itu macam-macam. Nah, ya, demand-nya ini nanti menentukan berapa stok yang harus di replenish
setiap hari Ya. atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali, kurang lebih gitu. Oke, oke. Jadi artinya salah satu faktor yang menentukan tadi itu adalah jumlah volumenya, ya, karena kemudian tadi itu ya cost per ya apanya Sistemnya. pengirimannya, ya sehingga itu akan menentukan kita bisa efisien atau tidak, ya. Ya. Bisa saja ada juga orang yang mengatakan oke, karena umurnya ya saya suka nggak bisa sekaligus banyak gitu karena umurnya pendek gitu ya. Nah, kalau gitu risikonya apa kan itu ya? Risikonya ya berarti ada cost tambahan karena kita lebih sering frekuensinya nih ngirimnya. Nah, itu juga gunanya tadi itu ini cocok nggak itu bisnisnya untuk membuka seperti itu kan gitu misalnya contohnya gitu ya. Atau mungkin cara lain yang harus dilakukan misalnya di setiap tempat harus dibuat di situ misalnya. Itu juga memungkinkan gitu ya. Nah, ini pertimbangan yang mungkin tentunya nggak bisa kita kasih jawaban hanya dalam waktu 1 menit gitu ya. Tapi intinya banyak faktor-faktor tadi dipertimbangkan gitu ya. Monggo Raisa, kita ambil lagi satu lagi. Oke, baik Pak. Lanjut ya Pak. Tadi sudah ada dari Kak Dedi Saputrani. Bagaimana menentukan channel distribusi dan sales yang tepat nih? Adakah indikator tertentu untuk mempertimbangkannya? Ya, saya rasa itu sudah kita jawab ya tadi ya. Tadi saya sudah coba bantu. Ada lagi yang lain atau kita ambil satu yang ada nih Pak. Oke. Boleh? Dari Erju_Juwita ya Pak. Oke. Udah hampir 2 tahun ini ternak telur puyuh nih. Tapi kendalanya tempat pemasaran di kabupatennya sudah penuh. Menurut Bapak gimana nih cara memasarkannya? Oke, jadi artinya dia ternak telur puyuh ya. Cuman mau nambah ya. Jadi artinya pengen ekspansi mungkin ya maksudnya ya. Iya, Pengen ekspansi. Tapi pasarnya itu di kabupatennya sudah penuh katanya. Wah, ini ya. Jadi, nah itu saya nggak ngerti penuhnya itu bagaimana gitu. Jualannya seberapa banyak gitu ya. Nah, menurut Bapak gimana cara memasarkannya? Jadi intinya adalah Jujuita ini punya produk telur puyuh, jualannya hanya di kabupaten. Sekarang merasa di kabupaten itu sudah nggak bisa jualan lagi karena sudah penuh lah katanya. Gimana Pak Barat? Kalau kita di jalan di rest area tuh Pak ya, rest area Jakarta, Jogja, Jakarta, Surabaya itu kan banyak rest area yang jualan telur di Brebes ya. Jadi gini, nomor satu upgrade produknya dulu supaya produk yang bisa dikirim gitu. Kalaupun tidak, tadi mungkin yang paling gampang kasih idenya tuh contoh kasus pete itu dijual itu bisa dikirim seluruh Indonesia. So kenapa dia tidak, mungkin paling simpel ya, sekarang dia buka akun di Shopee, dia live Shopee, dia jualan, dia tawarin ke seluruh Indonesia, itu udah paling murah mungkin saat ini buat dia. Oke. Nah itu mungkin jawaban paling cepat, simpel, tanpa mengetahui lebih lanjut kasusnya. Tapi menurut saya ya yang bisa membuka, kalau dia bilang di tempat dia di sana udah penuh, ya bukan di tempat lain gitu kan. Bukan tempat lain apa? Mau fisik atau tidak. Betul. Kan punya modal. Tidak, kalau enggak ya online aja gitu loh. Ya kan? Betul. Jadi bagus ya. Jadi artinya kalau misalnya pasarnya memang di situ sudah jenuh istilahnya ya, udah penuh, berarti kan membuka pasar baru nih. Itu kan intinya kan itu ya. Itu satu. Lalu yang lebih penting lagi adalah di zaman sekarang ini sebetulnya Anda dimanapun di ujung dunia pun Anda bisa jualan sebetulnya kan ya, lewat digital itu kan itu ya. Nah tinggal masalahnya cara pengirimannya, distribusinya, supply chain-nya, dan juga tadi itu telurnya itu bisa pecah atau tidak dikirim misalnya kan itu ya. Jadi ada yang nggak bisa mungkin ya, mungkin dia nggak, atau dimasak dulu misalnya. Jadi caranya untuk dimasak, jadi sudah masak baru bisa dikirim misalnya. Itu contohnya lagi ya, dibuat produk baru yang bisa dikirim. Sebab kalau yang mentahnya ya gampang sekali pecah misalnya ya. Nah, jadi sehingga pasarnya jadi terbuka ya. Saya paham juga kadang-kadang kan susah kan ya, mau dikirim tapi barangnya nggak bisa dikirim nih karena rentan tadi itu, rentan pecah atau expire date-nya cepat dan segala macamnya. Nah, jadi itu yang disampaikan Pak Paras tadi itu. Tapi mungkin karena waktu juga, Raisa ya, mungkin mengingatkan aja teman-teman ya, kalau ingin belajar lebih banyak soal sales channel dan distribusi, yang penting banget untuk menurut saya ya,
termasuk ada manajemennya, pengelolaannya, pricingnya, menentukan tentunya siapa yang tepat ya di channel mana yang tepat gitu ya. Itu ada workshopnya Pak Paras ya di bisnis.id ya tanggal 14-15 ini ya Raisa ya. Betul. Jadi teman-teman yang mau memperdalam lagi nih untuk pembelajaran terkait fundamental sales and channel-nya bisa langsung ikut workshopnya Pak Paras Nasution nih di tanggal 14 dan 15 November. Nantinya akan diajar langsung oleh Pak Paras, juga co-foundernya dari Kirimin Aja yaitu Pak Arif. Jadi teman-teman bisa langsung daftar dengan klik link bio Instagram kita. Nanti ada menu daftar fundamental sales dan channel ya teman-teman. Jadi bisa langsung daftar nih atau menghubungi Mbak Amelia Jiliansyah via DM Instagram. Oke, sampailah kita di penghujung sesi bisnis Q&A malam ini. Terima kasih banyak Pak Budi juga Pak Parasti sudah memberikan insight juga meluangkan waktunya untuk sharing ke saya juga teman-teman business planners. Terima kasih banyak nih teman-teman business planners sudah juga meluangkan waktunya dan belajar bareng kita di business.id Business Q&A malam ini. Oke, Mungkin gak satu ketinggalan pesan pastinya. saya, untuk Boleh? Silakan, Pak. hari Sabtu ini Bisnis Forum. Oke, jadi di Sabtu besok 5 November besok kita akan diskusi nih bersama Pak Yoyok Rubiantono. Kita akan bahas seputar strategi menghadapi resesi dengan meningkatkan ekspor bersama UMKM. Jadi teman-teman yang merasa mau menghadapi resesi dengan ekspor, teman-teman bisa langsung belajar di Sabtu 5 November bersama Pak Yoyok nih yang merupakan digital marketing expert. Jadi teman-teman bisa langsung belajar sama expertnya di bidang ekspor juga nih. Oke. Oke. Alright, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Paras juga. Terima kasih Raisa. Selamat malam semua teman-teman bisnis planner semuanya. Sampai jumpa lagi ya di Q&A kita minggu depan atau di Bisnis Forum hari Sabtu ini bersama kita semua. Selamat malam. Thank you Paras. Selamat Thank you malam, Raisa. Pak Budi. Terima kasih Terima Reza, kasih. Bang semua. Terima kasih banyak Pak Paras dan Pak Budi. Oke. Oke, terima kasih banyak Business Planner sudah join di Business Q&A malam ini. Kita ketemu lagi di Business Q&A minggu depan dan Business Forum di tanggal 5 November besok. Teman-teman yang mau memperdalam lagi pembelajaran tentang Fundamental Sales and Channel bisa langsung klik link kita di bio dan daftar workshop Fundamental Sales and Channel ya. Untuk Business Forum, teman-teman bisa langsung daftar di link bio Instagram juga di menu daftar Business Forum. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat malam.